Untuk pertama, permasalahan. Budi Said yang merupakan pemilik PT Trijaya Kartika Group membeli ribuan kilogram emas melalui Eksi Anggraini selaku marketing dari butik Antam Surabaya senilai 3,5 triliun rupiah pada hari Minggu tanggal 10 bulan Juli 2022. Dari 7.071 kg yang disepakati antara saksi Budi Said dengan Eksi Anggraini. Namun belakangan emas batangan yang diterima hanya sebanyak 5.935 kg, sedangkan selisihnya 1.136 kg tidak pernah diterima Budi. Padahal menurut pengakuan Budi Said, uang telah diserahkan ke PT Antam. Budi Said menyebut saat itu dirinya tertarik membeli emas Antam lantaran tergiur dengan program potongan harga yang dijelaskan terdakwa. Namun setelah melakukan pembayaran melalui transfer secara bertahap, kekurangan emas yang dibeli tidak kunjung diterima oleh Budi Said. Akibat tidak ada pengiriman emas lagi, Budi Said merasa ditipu dan selanjutnya mengirim surat ke PT Antam cabang Surabaya. Namun surat itu tidak pernah dibalas, sehingga Budi Said berkirim surat ke Antam Pusat di Jakarta. Kendati demikian, Antam Pusat menyatakan tidak pernah menjual emas dengan harga diskon. Antam menyatakan penjualan emas batangan sudah sesuai dengan prosedur. Karena merasa ditipu, Budi Said kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Surabaya. Hakim Pengadilan Negeri kemudian memenangkan gugatan yang dilayangkan Budi Said dan memerintahkan Antam mengirim kekurangan emas. Antam kemudian mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut. Antam menegaskan tak pernah menerapkan harga diskon dan hanya bertransaksi dengan harga yang dikeluarkan secara resmi oleh perusahaan. Antam menganggap gugatan ini tidak masuk akal dan tidak berdasar. Antam melalui kuasa hukumnya menyebut ada beberapa kejanggalan dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya yang memenangkan gugatan 1,1 ton emas Budi Said. Kuasa hukum Antam, Heri Ponto dari kantor advokat Kailimang dan Ponto menyesalkan Pengadilan Negeri Surabaya yang malah menghukum Antam yang merupakan anak PT Inalum Persero yang merupakan badan usaha milik negara atau BUMN. Dalam pandangannya, ada hal-hal janggal yang ditemukan selama proses persidangan. Antam pun telah menyerahkan semua barang sesuai dengan kuantitas yang dibayar oleh pihak Budi Said yang mengacu pada harga resmi dan yang bersangkutan juga mengakui telah menerima barang tersebut. Ia menjelaskan, Antam tidak pernah menerapkan harga diskon dan hanya bertransaksi dengan harga yang dikeluarkan secara resmi oleh perusahaan. Antam menganggap gugatan ini tidak masuk akal dan tidak berdasar. Antam banding di Pengadilan Tinggi keberatan dan menganggap putusan Hakim PN Surabaya janggal. Antam kemudian melakukan banding di Pengadilan Tinggi Surabaya. Pada 19 Agustus 2021 dengan perkara nomor 371/PDT/2021/PT PT Surabaya membatalkan putusan PN Surabaya dan menolak gugatan Budi Said. Belum menyerah, Budi Said lalu mengajukan gugatan ke tingkat kasasi MA. Hasilnya pada Juli 2022, MA mengabulkan gugatan Budi Said, membatalkan putusan banding Antam di PT Surabaya. Dasar hukum 1. Pasal 1365 KUH Perdata. 2. Pasal 1457 KUH Perdata. 3. Pasal 1458 KUH Perdata. 4. Pasal 1474 KUH Perdata. 5. Pasal 1491 KUH Perdata. 6. Surat Edaran MA nomor 5 tahun 2014. 7. Pasal 1338 KUH Perdata. Pendapat hukum 1. Bahwa pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Dijelaskan Eksi Anggraini dalam hal ini sebagai pihak ketiga tentunya harus bertanggung jawab atas penipuan yang dilakukannya sendiri. Namun muncul pertanyaan mengenai hubungan pertanggungjawaban PT Antam atas pihak ketiga, di mana pihak ketiga bekerja sebagai karyawan dari PT Antam.
Dalam hal ini perlu ditinjau terlebih dahulu mengenai hubungan hukum antara PT Antam dengan pihak ketiga tersebut. Kedua, bahwa pasal 1457 KUH Perdata yang menyebutkan jual beli sebagai suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang dan pihak lainnya untuk membayar harga yang diperjanjikan. Dapat ditarik sebuah konsep bahwa jual beli merupakan perikatan yang melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Dalam hal ini, pembeli memiliki kewajiban untuk memberikan uang dengan harga yang layak atas barang yang diperjualbelikan. Sedangkan kewajiban dari penjual adalah menyerahkan barang setelah menerima pembayaran secara layak dari pembeli. 3. Bahwa pasal 1458 KUH Perdata yang berbunyi jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar. Pihak yang terlibat dalam perjanjian jual beli adalah pihak penjual dan pihak pembeli, mengingat bahwa perjanjian jual beli merupakan perjanjian obligatoir, maka masing-masing pihak memiliki prestasi atas kewajiban untuk melakukan sesuatu. 4. Bahwa pasal 1474 KUH Perdata yang berbunyi mempunyai dua kewajiban utama, yaitu menyerahkan harganya dan menanggungnya. Menjelaskan bahwa pihak penjual dalam perjanjian jual beli memiliki kewajiban yang diantaranya adalah menyerahkan barang yang diperjanjikan setelah menerima pembayaran yang layak dan menjamin bahwa barang yang diperjualbelikan tidak memiliki sangkutan apapun seperti tuntutan atau pembedaan. Oleh karena itu, tanggung jawab terhadap emas yang dijanjikan objek dalam jual beli dalam kasus ini semestinya dibebankan pada Eksi Anggraini selaku penjual dan bukan kepada PT Antam. 5. Bahwa perihal penanggungan atau jaminan atau bridge oleh penjual diatur dalam pasal 1491 KUH Perdata yang berbunyi penanggungan yang menjadi kewajiban si penjual terhadap si pembeli adalah untuk menjamin dua hal, yaitu pertama, penguasaan benda yang dijual secara aman dan tentram, kedua, terhadap adanya cacat barang bukti yang tersembunyi atau yang sedemikian rupa hingga menerbitkan alasan untuk pembatalan pembelinya, yang menyebutkan bahwa penanggungan yang menjadi kewajiban penjual terhadap pembeli adalah untuk menjamin dua hal, yaitu pertama, penguasaan barang yang dijual itu secara aman dan tentram, kedua, tiadanya cacat yang tersembunyi pada barang tersebut atau yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan alasan untuk pembatalan pembelian. 6. Bahwa perihal pembeli dengan itikat baik juga didukung dengan adanya surat edaran MA nomor 5 tahun 2014 yang memberikan kriteria bahwa pembeli dengan beritikat baik adalah pembeli yang melakukan jual beli berdasarkan peraturan per-UU dan serta pembeli yang melakukan prinsip kehati-hatian dengan meneliti hal-hal berkaitan dengan objek yang diperjanjikan. 7. Bahwa pasal 1338 KUH Perdata yang berbunyi semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Di dalam persidangan, pihak pembeli harus membuktikan bahwa dirinya adalah pembeli dengan etikat baik. Beban pembuktian ini dapat dilakukan dengan cara menunjukkan bahwa tindakan jual beli dilakukan dengan cara yang benar. Selain itu, pembeli juga harus dapat membuktikan bahwa dirinya telah melakukan pembelian dengan memperhatikan asas kepatutan. Dengan demikian, maka Budi Said selaku pembeli harus membuktikan bahwa dirinya adalah pembeli dengan etikat baik dalam perjanjian jual beli dengan objek emas seberat 7 ton tersebut. Beban pembuktian tersebut perlu dilakukan oleh Budi Said bila mana dirinya berupaya untuk mendapatkan perlindungan hukum. Kesimpulan, Budi Said yang merupakan PT Trijaya Kartika Group membeli ribuan kilogram emas melalui Eksi Anggraini selaku marketing dari butik Antam Surabaya senilai 3,5 triliun pada hari Minggu 10 Juli 2022 dari 7.071 kg yang disepakati antara saksi Budi Said dengan Eksi Anggraini. Namun, belakangan emas batangan yang diterima hanya sebanyak 5.935 kg, sedangkan selisihnya 1.136 kg tidak pernah diterima Budi.
Padahal menurut pengakuan Budi Said, uang telah diserahkan ke PT Antam. Budi Said menyebut saat itu dirinya tertarik membeli emas Antam lantaran tergiur dengan program potongan harga yang dijelaskan terdakwa. Karena merasa ditipu, Budi Said kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Surabaya. Hakim Pengadilan Negeri kemudian memenangkan gugatan yang dilayangkan Budi Said dan memerintahkan Antam mengirimkan kekurangan emas. Budi Said memenangkan tuntutan kepada PT Aneka Tambang Tbk. Buntut dari perkara ini, Antam diharuskan menyerahkan 1,1 ton emas kepada Budi Said. Selain itu, Antam juga harus membayar sejumlah 92,9 miliar kepada Budi Said. Hal ini tertuang dalam isi putusan Majelis Hakim MA dalam laman Mahkamah Agung RI pada 23 Agustus 2022. Putusan tersebut tercantum dalam sidang perkara kasus dengan nomor register 1666K PDT 2022. Amar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf, dan apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.